Dikulum dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante boleh minta waktu sebentar gak? Jadi gini Tante, kita ada tugas tentang penelitian sosial. Nah pas banget nih temanya tentang kenakalan remaja. Kita semuanya pengen tahu banget nih tentang kenakalan remaja. Tante tuh zaman dulu tuh kayak gimana sih? Sebelumnya perkenalkan, kami dari siswa-siswi dari SMA 9. Perkenalkan nama saya Brigita Evelyn. Perkenalkan nama saya Jelita Kaila. Perkenalkan nama saya Nafi Dinati Rasta. Kenapa nama saya Rafa ya? Karena nama saya Muhammad Zahra Pratama. Perkenalkan nama saya Renita Haru. Nama saya Desa Mansoria. Sebelumnya kita boleh tahu nggak nama tante siapa? Nama tante Mama Sela, umur tante sekitar 30-an. Oke. Kalau boleh tahu, tante ngelakuin nakal itu apa aja sih? Aduh, banyak. Kalau boleh aku tahu, tante ngelakuin nakal itu apa aja sih? Banyak sih, cuma yang paling berkesan dari itu sampai sekarang pun itu tuh ngebully anak adik kelas tante, sewaktu kelas tante kelas SMA kelas 3, adik kelas tante kelas 2. Oke, baik tante. Oh iya, kenapa sih tante ngelakuin hal itu? Jelas, tante cuma ikut iketan doang, disuruh diajak sama temen, sahabat, ya udah jadi ikut-ikutan deh. Oh, berarti jadi dulu tuh tante kayak gitu ikut-ikutan sama teman tante. Iya, karena bersahabat, terus padahal udah jadi nggak tahu apa permasalahan yang kemuliaan atas gue itu apa? Apa karena sirik? Apa karena dia lebih wow dari kelas 3 yang ngebully dia? Jadi memang kurang tahu alasannya apa ngebully anak itu. Mulai dari kapan sih tante tuh kayak mulai nakal-nakal kayak gini? Dari SMP sih sebenarnya. Nah, SMP kelas 3, kelas 3 itu sempat berantem angkatan. Waduh. Nah, SMA ngebully adik kelas. Kalau ini juga ya tante. Serem Enggak, banget biasa tante. aja. Oh, biasa. Gimana sih cara tante mengatasi kenakalan zaman dulu yang pada saat tante SMA itu? Cara mengatasinya gimana? Kita jangan terlalu jauh ikutin teman yang gak bagus gitu. Sebenarnya dari dulu pun juga gak bagus perbuatan tante waktu sekolah SMP, SMA. Tapi kenapa ya? Kayaknya ada rasa solidaritas sama teman, terus rasa gimana? Tapi untuk itu cuma kenakalan biasa ya, yang nggak untuk yang narkoba, yang penjaga pirina itu nggak bakal kita lakukan. Oke. Di mana sih tante biasanya ngelakuin kenakalan seperti itu? Pulang sekolah di area parkir atau dulu disebutnya ada tuh belakang sekolah tante tuh atau samping sekolah tante. Sebutnya tempat makan itu namanya Kalasan. Biasanya di situ anak tempat pembuliannya kadang-kadang dibawa ke daerah area kuburan. Serem banget tante. Iya, sekolahnya dekat kuburan. Nggak jauh-jauh dari sekolah. Oh jadi gitu ya Tante, kira-kira permasalahan remaja pada saat masa-masa Tante itu. Jadi Tante udah mulai suka ikut-ikutan membuli dari teman tuh sejak SMP sampai kelas 3 SMA. Dan itu bulinya juga di daerah-daerah parkiran atau di sampai kuburan atau di sekitar sekolah lah yang Tante bilang di daerah Kalasan itu. Kira-kira gimana sih reaksi korban tuh setelah Tante dan teman-teman Tante melakukan hal-hal pembulian kayak gitu? Waktu SMP bukan pembulian, itu berantem satu angkatan kelas di SMP. Ya, jangan kalau di SMA kalau pembulian di SMA tidak, karena kelas 2. Nah, kasih korban pun gue dan melawan, dan kita kelas 3-nya malah tambah parah sampai sempat dipanggil ke kelas sekolah. Oh, jadi seperti itu ya tanggap reaksi si korbannya. Bahkan sampai Tante dan teman-teman Tante masuk ke ruang kepala sekolah.
Ya, tapi alhamdulillahnya nggak sampai diskors. Oh. Baik Tante, dari tadi kan kita udah mau nanya nih tentang remaja Tante pada zaman dulu. Nah, ada nggak sih pesan-pesannya untuk remaja berikutnya? Pesannya sih apa ya? Maksudnya kita itu senang, happy waktu menjalani kuliah itu. Kan karena dari kita. Nah, kalau pesannya boleh nakal, tapi tahu batasannya, sewajarnya sekarang. Dari awal kenakalan anak ibu zaman tante SMA, SMP nggak jauh beda dari anak sekarang. Cuma kalau anak sekarang kan lebih ada kayak HP di di sosmed atau di video-videoin. Kalau zaman dulu tante nggak ada video syukur ya, nggak maksud ke media sosial. Kalau sekarang kan ada istilahnya sampai orang tua turun tangan. Nah kalau dulu tante nggak ada, dan alhamdulillahnya tuh waktu ngebully itu tuh sampai 4 masuk ke kepala sekolah. Cuma alhamdulillahnya nggak diskors kan. Nah sekarang ini pesannya untuk anak-anak sekarang, tahulah batasannya pergaulan. Bukannya tante suruh gile-gile gimana atau ini gimana, boleh kita bergaul. Kan udah gede semua kan, udah tahu kan mana yang baik dan yang buruk. Temanilah, teman itu sepenuhnya, semestinya. Jangan kalau teman itu nyebut, kamu nyebut. Kamu sini, kamu sini. Kamu kan bisa milih, kamu mikir dulu sebelum bertindak mikir. Konsekuensinya apa kalau kamu berpikir, ya? Soalnya ini udah masuk, bisa masuk ke HP, viral kan, jadi rame. Bukan kamu aja yang jelek kan, keluargamu juga, terutama orang tuamu. Itulah pesan tante cuma satu, batasi diri, bergaul sewajarnya. Satu lagi, jangan sampai nakal namanya narkoba. Dan yang buat perempuan, tolong jaga ketirkinan, jangan keluar malam-malam. Ngerokok sih boleh, tapi tok cuma sebatas, dah jangan kayak gitu kan, udah tahu lah. Pesan cinta narkoba tuh jangan, dan cowok-cowok juga. Ya, cewek ketirkinan jaga juga bisa, jangan mau kesian orang-orang kalian. Kalau ini udah dari kecil, ya kan, cuma itu pesan tante tuh, jangan keluyuran. Kalau sekarang zaman lagi susah, lagi ngeri, ya banyak begal-begal di mana-mana. Itu aja kata itu aja. Baca bismillah kalau mau keluar, ya. Kita tante udah ngalamin dulu, jadi udah tahu lah semua kan, istilahnya udah apa lah. Jangan kenakalannya anak-anak sampai sekarang lihatnya. Kalau bisa nih sama ibu-ibu kalian, ibulah turun tangannya kalau bukan tangan yang tangannya jalan ataupun di tempat lain. Terima kasih banyak sudah kasih pengalaman ke kita semua, Memberikan waktunya bersedia untuk memberikan waktu kami untuk wawancara tante. Terima kasih Tante sudah bagi pengalaman ke kita, sama sudah luangin waktunya untuk kita. Terima kasih banyak. Sekali lagi makasih ya Tante atas waktunya. Kami pamit undur diri ya Tante. Terima kasih atas waktunya. Permisi deh, lagi ngapain? Lagi main game aja kak. Oh, boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Oke. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nih, kami dari siswa-siswi SMA 9. Di sini kami ingin mengerjakan tugas sosiologi tentang penelitian sosial. Nah, pas banget nih, lu tuh termasuk orang yang cocok banget sama tema yang bakal kita angkat. Kalau boleh tahu, lu namanya siapa? Nama gua Arda. Umurnya? Umurnya 13 tahun. Kelas berapa tuh kalau boleh tahu? Kelas 8 SMP. Jadi kan tadi nama lu Arda, umur lu 13 tahun. Nah, sekarang kenalin nih, gue Zahran, terus ini ada teman-teman gue. Gua Devara, gua Riani, Gue Brigita. gua Aska, gua Jelita. Dan gue Bio. Salam kenal ya. Sama juga.
Oh iya, kalau boleh tahu nih, kenakalan apa aja sih yang sering banget terjadi di zaman sekarang lo ini? Biasanya kalau zaman sekarang paling pembulian sama paling balap-balapan tawuran. Tapi kalau kenakalan gue sih biasa bawa motor sendiri, graduis, kayak ngebut-ngebutan tuh gue cuma ikut-ikut aja. Dan kedua gue ikut turnamen sama temen juga kayak taruhan. Ntar yang menang dapat hadiah. Pakai duit. Gimana sih cara lo mengatasi kecanduan lo atau hal-hal kayak sebagai gini? Kalau temen gue ngajak gue nggak bakal ikut dan nggak bakal gue lakuin. Karena hanya membuang waktu-waktu. Gitu. Iya. Bener ya? Iya. Udah, ada nggak sih pesan-pesan buat remaja di luar sana? Ada untuk remaja-remaja di luar sana kalau belum cukup umur untuk bawa motor, apalagi ke jalan gede internasional itu jangan dulu deh, musibah kan nggak ada di kalender. Kalau untuk yang main game, yang buat yang taruh-taruhan jangan dulu deh, itu hanya buang-buang duit. Orangnya gitu aja deh. Oke nih, terima kasih banyak lu udah ngasih waktu ke kita, luangin ke kita, terus udah cerita-cerita pengalaman lu ke kita. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Thank you. Belum ya. Dadah. Oke Ra, seperti yang lu tahu nih, kita kan ditugasin sama Pak Dinar untuk wawancara juga kan. Jadi gue sebenarnya mau nanya, lu tuh belajar biasanya tuh dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kalau misalnya untuk jam belajar malam biasanya sih dari jam 7 sampai 8 itu khusus buat belajar Jepang. Kalau misalnya dari jam 9 sampai jam 11 itu biasanya untuk semua mata pelajaran. Oh, jadi lu ada part-part untuk belajar mata pelajaran tertentu gitu? Iya. Oke. Jadi selanjutnya Nih, kan lo udah sibuk banget nih sama sekolah dan belajar. Kira-kira lo tidur jam berapa sih? Kalau untuk jam tidur sih biasanya tuh kayak dari jam setengah 12 sampai jam 1 malam. Banget Jam ya. 1 lo baru tidur berarti? Iya. Oh, pantes lo tuh kalau di sekolah ngantuk gitu ya. ya, aku kayak agak-agak ngantuk dan lemes siangnya. Nah, kalau boleh tahu, lo tuh habis belajar ngapain aja sih sampai tidur malam gitu? Biasanya sih gue kayak baca novel gitu, kalau enggak gue gambar atau gue nonton anime. Oh, jadi lu suka menggambar sama nonton anime? Iya. Oke, segitu aja sih sebenarnya mau kita tanya-tanya ke lu. Makasih ya karena lu udah mau ngejawab pertanyaan kita. Nyempetin waktu lu untuk ditanya-tanya sama kita. Iya, makasih ya, Rara. Makasih Rara. Aduh. Semoga nextnya tidurnya jangan malam-malam. Iya, jangan ngantuk-ngantuk. Iya, tetap rajin belajar. Dadah. Sekian video wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.